Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Arifin Indarto, CSO KPPN Palembang. Di sini saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan inside view. Jadi ini belum benar-benar sosialisasi resmi ya. Artinya nanti akan ada sosialisasi dari KPPN masing-masing Bapak Ibu, para pejabat fungsional untuk mendapatkan materi terkait dengan penilaian angka kredit. Nah, di sini kita hanya akan inside view, artinya saya hanya akan memberikan gambaran singkat terkait dengan bagaimana mekanisme penilaian angka kredit yang akan berjalan. Baik, di sini saya punya materi terkait dengan inside view. Jadi, materi ini disampaikan di Jakarta pada saat workshop pembinaan pejabat fungsional pada tahun anggaran 2021. Jadi, isinya di sini adalah kurang lebih terkait dengan Dupak dan tim penilai. Jadi jabatan fungsional PK APBN maupun APK APBN. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah dilantik. Nah, sekarang adalah saatnya penilaian angka kreditnya. Nah, nanti kurang lebih gimana kan gitu. Ini sangat penting bagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini nanti akan menentukan angka kredit. Artinya apa? Angka kinerjanya Bapak Ibu. Dan ini nanti juga akan menentukan pangkat, grading, dan lain sebagainya. Baik, tanpa membuang waktu lagi kita langsung masuk ke materi. Oke, yang pertama mungkin, ke peraturan ya. Jadi peraturan itu, dari paket peraturan dari Permenpan RB, ada Permenpan 53, 54 tahun anggaran 2018. Kemudian ada peraturan BKN nomor 18, nomor 19 tahun 2019. Kemudian ada PMK 150 dan 151 tahun 2019. Kemudian terakhir ada Perdirjen Perbendaraan nomor 26 tahun anggaran 2020. Berikutnya, kita langsung masuk saja. Jadi pada dasarnya ketika Bapak Ibu nanti ditunjuk sebagai pejabat fungsional, gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus mengikuti ketentuan ini untuk dapat diangkat dalam jabatan tersebut. Sebagai mana dalam peraturan Permenpan 54 dan 53, di sini ada dua rumput jabatan, yaitu PK-APBN dan APK-APBN. Nah, PK-APBN itu unsurnya adalah PPK, PPSPM, bendahara, penyusun laporan keuangan untuk golongan sampai dengan golongan 2D ya. Kemudian ada PPABB, ini adalah rumputnya PK-APBN. Ini jenjangnya, kemudian ini batas usia pensiunnya, ini gradingnya, kemudian ini tunjangan fungsionalnya. Nah, sebagaimana diketahui bersama bahwasanya kelas jabatan belum tentu mengikuti kelas jabatan ini. Mungkin ke depannya akan seperti ini, tetapi sampai saat ini itu ada beberapa KL yang mungkin masih mempertahankan kelas jabatan lama. Karena ya ini kan masih masa transisi ya. Kita anggap aja ini masa transisi. Artinya implementasinya belum full seperti ini. Kedepannya akan seperti ini, gitu. Kemudian berikutnya terkait dengan APK APBN, ya, APK APBN. Di sini adalah tugas untuk PPK, PPSPM, dan penyusun LK. Tentunya ini untuk golongan minimal 3A, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada PPK kok golongan 2, berarti dia masuknya PK APBN. Dia tidak bisa diangkat sebagai analis, gitu ya. Analis syarat minimalnya adalah golongan 3A. Nah, kurang lebih gitu. Jenjangnya nanti ada ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Nah, untuk ahli madya, batas usia pensiunnya sampai 60 tahun, gitu ya. Oke. Ini adalah matriks sub-unsur pelaksanaan tugas. Artinya apa? Jadi di dalam tugas Bapak Ibu sebagai pejabat perbendaraan, itu sekarang sudah ada job desk-nya, ibaratnya seperti itu. Jadi ini ibaratnya job description-nya. Oh, kalau sebagai PPK, analis, itu pekerjaannya apa? Perikatan dan penyelesaian tagihan. Kemudian analisis laporan keuangan. Nah, kalau misalnya dia PPK, tapi masih PK APBN, dia ada 3 tugas, perikatan dan penyelesaian tagihan, penyiapan analis laporan keuangan instansi, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan seterusnya. Jadi PPSPM, bendara pengeluaran pembantu, bendara penerimaan, penyusun laporan keuangan, dan PPAPB memiliki unsur pelaksanaan tugas masing-masing. Nah,
pelaksanaan tugas inilah yang akan dinilai angka kreditnya. Kalau misalnya, Pak, saya mengerjakan tugas, Pak, tapi di luar matriks usulan ini. Jadi di luar unsur pelaksanaan tugas, itu apakah tetap mendapatkan angka kredit atau tidak? Itu kan pertanyaan yang sering muncul ya. Nah, inilah nanti yang akan dinilai oleh tim penilai angka kredit. Apakah ini masuk dalam unsur pelaksanaan tugas atau tidak? Kalau masuk unsur pelaksanaan tugas, tentu dia akan mendapatkan nilai. Tapi kalau tidak masuk, ya tentunya dia tidak bisa mendapatkan nilai. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya. Ini ada target angka kredit minimal per tahun. Jadi untuk PKAPBN terampil mahir penyelia ini ada targetnya. Ya, 2C itu 60, 2D 80, 3A 100 dan seterusnya. Ini harus tercapai. Konsekuensinya gimana kalau tidak tercapai? Ada kemungkinan Bapak Ibu nanti tidak bisa melanjutkan dalam jabatan fungsional ini. Gitu. Atau ada kemungkinan tidak bisa naik pangkat. Sebagai contoh, dia tidak bisa naik pangkat dari 3B ke 3C hanya karena angka kreditnya tidak memenuhi. Nah, itu. Jadi ini sebagai contoh ya. Gitu. Analis APBN, APK APBN itu juga sama. Jadi setiap jenjang, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, per golongan punya angka kredit masing-masing. Ketika tidak tercapai tentu tidak dapat memenuhi angka kredit, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, ini adalah unsur penilaian angka kredit. Jadi unsur penilaian angka kredit ini ada dua macam. Yang pertama adalah unsur utama. Unsur utama itu terdiri dari pendidikan, pengelolaan keuangan APBN, PKAPBN ya. Jadi di sini ada paket dan non paket. Kemudian ada pengembangan profesi. Pengembangan profesi itu seperti diklat dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ini ada unsur penunjang juga. Unsur penunjang ini misalnya Bapak Ibu menjadi narasumber. Bapak Ibu menjadi seminar, misalnya mengikuti seminar, lokakarya, konferensi. Kemudian ikut dalam keanggotaan organisasi profesi, misalnya ya ada Persatuan PPK se-Sumsel misalnya. Nah, itu bisa masuk. Keanggotaan dalam tim penilai itu juga bisa masuk. Perolehan penghargaan atau tanda jasa bisa masuk. Terakhir adalah perolehan ijazah atau gelar pendidikan lainnya. Jadi di sini unsur penunjang maksimal 20%, unsur utama minimal 80%, tidak termasuk pendidikan utama ya ini ya. Gitu. Oke. Berikutnya, ini ada pemaketan tugas. Jadi tugasnya nanti akan dipaketkan. Butir kegiatan paket, ada butir kegiatan non-paket. Jadi kegiatan paket itu khusus untuk PPK, PPSPM bendahara. Nah, di luar itu ada butir kegiatan non-paket. Maksudnya apa sih Pak? Paketan sama enggak gitu ya. Kurang lebih kegiatannya sama untuk seluruh jenjang. Jadi mau dia jenjang manapun itu kegiatannya sama. Itu adalah butir kegiatan paket. Tapi kalau non-paket, per jenjang itu punya job description masing-masing. Gitu ya. Nah, kalau untuk paket, memperoleh jaminan angka kredit minimal per tahun sesuai jenjang. Sebagai contoh, APK APBN, PPK, ditunjuk sebagai PPK. Nah, itu butir paket kegiatan satu paket 1 tahun sudah terpenuhi. Meskipun misalnya, Pak, saya kebetulan Pak anggaran kita Pak terbatas gini, akhirnya ada penghematan bla bla bla, kegiatannya tidak bisa dilaksanakan, uangnya dipotong, akhirnya saya tidak membuat SPP. Tapi SK saya sebagai PPK ada. Nah, contoh ekstrim ya, hanya contoh. Kalau kegiatan seperti itu tetap mendapatkan butir kegiatan paket. Kenapa? Karena sudah di SK-kan. Dia tetap sebagai PPK, walaupun dia tidak melaksanakan seluruh tugasnya PPK. Tetap dia paket kegiatan ini dapat. Itu. Jadi PPK, PPSPM bendahara. Makanya ini tiga ini mendapatkan privilege ini istilahnya. Jadi mendapatkan keuntungan tersendiri. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain, kalau nggak dapat paket ya dia harus kejar non paket kan gitu kan ya. Dia harus kejar apa ya? Kejar angka kredit, kejar kegiatan. Makin rajin, makin tinggi angka kredit. Tapi kalau paket, ya minimal dia udah dapat nih. Misalnya di SK kan bendahara, ya sudah. Angka kredit sebagai bendahara 1 tahun itu terpenuhi. Sudah. Walaupun ya ekstrimnya dia hanya duduk-duduk aja, dia udah terpenuhi angka kreditnya gitu. Tetapi kalau dia misalnya PPABB contohnya, dia tidak ada kegiatan paketnya, maka dia harus ngejar kegiatan non paket.
semakin sering dia kerja, ya semakin tinggi angka kredit. Karena nanti perhitungan angka kredit ini dihitung secara normatif berdasarkan volume butir kegiatan dalam satu periode. Sebagai contoh, PPABP nggak bikin gaji, ya nggak dapat angka kredit. Gitu ya. PPABP, tapi dia punya staff. Staffnya yang ngerjain gaji misalnya. Dia hanya duduk-duduk saja misalnya. Dia hanya koordinator saja. Ya nggak dapat angka kredit yang seperti ini. Gitu ya. Itu contoh ekstrim saja. Oke ya. Berikutnya ini. Contoh ini ya. Ini hanya contoh untuk naik pangkat. Jadi misalnya 2C ke 2D ya. Seorang PKAPBN terampil dengan pangkat 2C untuk naik pangkat menjadi 2D membutuhkan 20 angka kredit. Apabila dia bendahara dan telah melaksanakan tugas pemaketan, jadi paket sebagai bendahara, maka yang bersangkutan akan mendapatkan minimal 5 angka kredit per tahun. 5 angka kredit per tahun. Sehingga yang bersangkutan dapat naik pangkat paling lambat 4 tahun atau lebih cepat. 5 itu paket. Jadi dia tinggal ditunjuk SK bendahara, dia sudah mendapatkan angka kredit 5 dalam 1 tahun. Angka minimal dalam 1 tahun untuk bendahara itu kan 5. Kalau kita naik pangkat itu kan normalnya 1 kali jenjang naik pangkat itu kan 4 tahun ya. Nah, kalau 20 berarti 1 tahun dia perlu 5. Nah, dengan ditunjuk sebagai bendahara saja, angka 5 sudah terpenuhi. Gitu. Katakanlah dia, saya mau kerja santai aja lah, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu ini. Ya sudah, cukup ditunjuk SK bendahara, dia sudah mendapatkan 5 angka kredit dan itu sudah terpenuhi 1 tahun. Gitu. Nah, kalau dia mau pangkat, wah saya mau pangkat lebih cepat nih. Nah, aktif. Kerjain kegiatan non-paket. Nanti kan angka kreditnya lebih, jadi misalnya 5 jadi 7,5 misalnya. Katakanlah tahun pertama dia 7,5, tahun kedua dia dapat 7,5, 15, tahun ketiga dia dapat 5. Berarti 3 tahun aja dia sudah bisa naik pangkat dari 2C ke 2D. Kurang lebih gitu. Gitu ya. Next. Ini pemaketan tugas dan angka kredit untuk PPK. Ini adalah daftar tugasnya. Saya nggak baca satu persatu, Bapak Ibu bisa baca di Permenpan, ada ya masing-masing. Atau lihat dari slide ini, boleh. Nanti slide ini akan saya bagikan di website KPPN Palembang, www.kppn.fun. Gitu ya. Jadi di sini, itu ada pekerjaan tugas-tugasnya PPK. Ini adalah tugasnya PPK sebagai paket. Ini adalah kerjaan non-paket. Kalau dia mau naik pangkat cepat, berarti dia harus ngerjain yang non-paket juga, selain dia ditunjuk sebagai PPK. Nah, kurang lebih gitu. Ini tugas PPSPM, sama, mirip. Jadi dari jenjangnya ini mirip ya. Kemudian dia melaksanakan tugasnya ya tugas sesuai dengan PP 45 2013, junto PP 50 2018 ya. Nah, ini. Kemudian bendahara penerimaan, ini tugasnya. Ini juga sudah ada. Gitu ya. Asalkan di SK-kan rata-rata paket ini sudah terpenuhi. Ini kemudian untuk bendahara pengeluaran. Ada sendiri. Nah, untuk bendahara pengeluaran lumayan banyak kerjaannya, tapi rata-rata ini adalah pekerjaan yang memang sehari-hari dilakukan oleh bendahara. Oke. Berikutnya ini bendahara pengeluaran membantu. Bapak, kok enak Pak? Iya, memang enak bendahara pengeluaran membantu. Karena dia memang bantuin bendahara pengeluaran kan? Kalau ada yang ruwet atau gimana ya bendahara pengeluaran. Ya kurang lebih gitu. Makanya kalau bisa ya tunjuk saja Pak, saya bendahara pengeluaran pembantu aja Pak. Kalau bisa milih silahkan Bapak Ibu ya. Sayangnya ya itu 90% nggak bisa milih kita. Oke, berikutnya adalah tugas non pemaketan untuk unsur penyiapan atau analis laporan keuangan. Nah, penyusun laporan keuangan itu tidak punya kerjaan paket seperti PPK, PPSPM, bendahara. Sama seperti PPABP. Nah, dia tidak punya pekerjaan paket, jadi dia harus mengerjakan kegiatan non paket. Jadi sebagai contoh, ini ada kegiatan perjenjang nih. Untuk terampil mahir penyedia, berarti ini untuk PKAPBN. Ahli pertama Mudia Madya berarti untuk APK-APBN. PK-APBN ini kerjaannya, misalnya penyiapan data transaksi, penyiapan bahan rekon, penyiapan bahan analis, penyiapan bahan laporan keuangan, penyiapan bahan monitoring, dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan non-paket. Kalau dia ngerjain ini, maka dia mendapatkan angka
kredit. Kalau nggak ngerjain, nggak dapet gitu. Jadi siapa rajin, dia dapat banyak angka kredit. Siapa malas, ya nggak dapat angka kredit gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini PPABP ya. Tugas non-paket PPABP. Penyiapan dokumen kepegawaian. Penyiapan dokumen kepegawaian atau dokumen sumber. Ini perekaman ya. Perekaman. Mungkin di aplikasi GBP atau di aplikasi kepegawaian. Nah, pencetakan laporan transaksi perubahan pegawai. Monitoring dan evaluasi data kepegawaian. Terakhir adalah pengelolaan ADK, arsip data komputer. Ingat, namanya pengelolaan itu termasuk produksi data, ya, manajemen data, termasuk penyimpanan data, itu masuk dalam pengelolaan ini. Jadi, kalau misalnya ada ADK kok hilang, ini PPABP yang tanggung jawab, nah, kurang lebih gitu, ya. Jadi ini adalah pekerjaan non pemaketan. Loh, nyimpen ADK aja saya dapat loh angka kredit. Itu, makanya ya cukup mudah gitu, nggak terlalu susah ya, jangan terlalu momok ya, maksudnya, waduh saya nanti angka kreditnya susah karena saya nggak paket. Nggak. Gaji pasti diajukan. Nggak mungkin Satker Gaji punya PPABP, tapi dia tidak mengajukan SPM gaji. Nggak mungkin. Ya, pasti ada gaji itu. Ya, gitu. Jadi pasti angka kreditnya juga pasti dapat. Gitu. Oke, berikutnya sub-unsur pendidikan. Ini digunakan untuk semua jenjang. Jadi kalau misalnya Pak, saya diploma, nah ini angka kredit maksimal sekian, jabatan fungsionalnya apa, hasil kerjanya, surat izin belajar, bla bla bla. Jadi kalau Bapak Ibu melanjutkan pendidikan, maka akan mendapatkan angka kredit. Kalau bisa kuliah lah gitu ya. Oke, berikutnya diklat. Diklat itu bisa, ya. Diklat itu bisa. Cuma memang rata-rata diklat kita kurang dari atau sama dengan 30 jam. Lama loh 30 jam itu. Bayangin, 30 jam pelajaran itu panjang sekali karena dalam satu hari normalnya kita hanya bisa menerima 8 jam pelajaran, ya. 8 jam sehari itu udah megap-megap kepala kita gitu, apalagi sampai 30 gitu kan ya. Nah, ini 30 ini bisa misalnya pelaksanaannya 1 minggu gitu ya. Tapi yang pasti ini diklat. Jadi kalau misalnya kurang dari sama dengan 30 jam dapatnya 0,5. Lumayan kan? 0,5 loh angka kredit minimal, misalnya minimalnya misalnya tadi ya 20 gitu ya. Berarti perlu 40 kali diklat. Nah, cukup angka kreditnya. Ya jangan diklat mulu. Jadi dikerjakan juga yang lain. Jangan hanya diklat-diklat aja. Nanti mentang-mentang, wah udahlah saya ikut diklat-diklat aja lah. Biar bisa ngantuk-ngantuk tapi dapat angka kredit gitu di kelas. Wah itu motif yang negatif ya. Jangan. Gitu ya. Yang gitu-gitu jangan ditiru. Jadi Bapak Ibu berusahalah ngerjain yang lain yang mungkin angka kreditnya porsinya lebih besar. Oke. Ini diklat prajabatan bagi yang masih CPNS gitu ya. Oke, berikutnya untuk sub-unsur pengembangan profesi. Ini pengembangan profesi ya. Pembuatan karya tulis. Wih, lumayan Bapak Ibu. Gede-gede. Kalau diakui nih, majalah ilmiah tingkat nasional, 4 langsung angka kredit. Ingat, 1 tahun tuh 5. Kalau satu aja udah masuk tingkat nasional udah dapat 4, luar biasa. Tapi memang yaitu harus pinter nulis. Gampang loh, nulis ya kan, masukkan seripo, ya kan. Kalau dimuat, udah publikasi nasional loh itu. Nah, gitu. Itu sebagai contoh ya. Jadi pembuatan literasi. Literasi itu tidak sulit, ya. Tapi nggak mudah juga. Kurang lebih gitu. Oke, berikutnya. Sub-unsur pengembangan profesi lagi, ini terkait dengan tadi ya, ini yang tidak dipublikasikan. Oke, jadi yang tadi, ini itu ada yang dipublikasikan karya tulisnya, ini ada karya tulis yang tidak dipublikasikan. Itu. Ini ada karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Nah, buku makalah aja dapat 3,5 loh. Kecil lah bikin makalah tuh. Kalau kalau misalnya yang masih fresh-fresh itu, 3 jam itu selesai satu makalah. Cukup kan? 2 makalah udah angka kredit 1 tahun kan gitu. Oke ya, kurang lebih gitu. Gampang lah Bapak Ibu, angka kredit itu gampang, yakin lah gitu. Kalau susah hubungi saya nanti kita nangis bareng. Oke, berikutnya ini masih sama ya. Jadi ini untuk terkait dengan publikasi ya.
Jadi kalau misalnya ada penerjemahan atau menyadur di bidang pengelolaan keuangan, jadi harus bidangnya pengelolaan keuangan ya. Kalau misalnya Pak, saya bikin makalah terkait dengan anak saya masuk SMA, ya nggak bisa, jangan. Nanti punya anaknya lagi dipublikasikan, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, berikutnya ini sebagai narasumber. Jadi misalnya mengajar, melatih, pelatihan. Walaupun sekarang kalau pelatihan dalam satu instansi, itu kan nggak dapat honor lagi ya. Nggak apa-apa, tapi dapat angka kredit gitu loh. Jadi Bapak Ibu bukan kerja cuma-cuma, tapi digantikan dengan angka kredit gitu ya. Keren loh. Enak kan? Nah, berikutnya mengikuti seminar lokakarya konferensi. Waduh, sebagai narasumber atau penyaji itu 3 kali dapatnya. Angka kredit nih 3, ya kan? Oh, pembahas atau moderator 2. Jadi moderator Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, sebelah saya sudah hadir narasumber bla 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 dari instansi bla 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 akan memaparkan ini. Waktu dan tempat dipersilakan. 2 angka kredit, ngomong berapa detik, terakhir ngasih kesimpulan. Nah, paling gitu. 2 angka kredit, coba bayangkan. Mudah kan angka kredit kan? Tidak sulit. Yakinlah Bapak Ibu. Itu ya. Jadi jangan galau. Banyak sekali orang-orang yang hubungi saya, "Pak, saya nanti bingung, Pak. SKP aja belum kelar, ini sudah harus bikin dupak lagi, ini gimana Pak caranya, Pak? Galau Pak kita, Pak." Jangan galau. Tenang, angka kredit itu mudah, gitu ya. Minimal masukkan dulu ke mindset Bapak Ibu, bahwasanya angka kredit itu mudah. Kalau memang pelaksananya susah, banyak-banyak doa. Kurang lebih gitu. Oke ya? Oke. Berikutnya, keanggotaan dalam organisasi profesi. Jadi kalau sebagai pengurus aktif, nah dapat nih 1. Anggota aktif, dapat nih 0,75. Anggota, Pak, kalau saya ngutang Pak, di satu koperasi, kan saya jadi anggota Pak. Beda ya, yang kayak gitu nggak bisa. Jadi di sini harus organisasi profesi Japung Perbendaraan, Persatuan PPK Sesumsel gitu. Berikutnya, keanggotaan dalam tim penilai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menjadi anggota tim penilai, maka Bapak Ibu juga bisa mendapatkan angka kredit. Nah, mudah ya. Nah, jadi banyak banget. Terus penghargaan 10 tahun, 20 tahun, 3 tahun, 30 tahun. Satya Lencana Karya Satya. Tinggal kerja doang, dapat piagam. Dapat pula angka kredit. Oh, enak banget. Ya kan? Enak banget. Berikutnya, tugas belajar. Nah, ini tugas belajar. Dapat juga angka kreditnya. Gede-gede lagi. Gede-gede. Ya kan? Oke, berikutnya. Ini akan kita bahas tata cara pemberian AK. Ya. Di sini ada paket. Kalau paket jelas ya sudah ya. Pokoknya ngerjain ini ya segini, ngerjain ini ya segini. Nah, itu. Kalau AK paket enak banget. Terampil sekurang-kurangnya 5 AK, mahir 12,5, penyelia 25 AK. Enak banget, Pak. Memang enak, Bapak Ibu. Ya. Makanya bersyukurlah jadi pejabat fungsional, gitu ya. Itu kalau paket. Non paket, Bapak Ibu harus ngerjain tadi. Nah, ngerjain. Kalau sesuai dengan jenjang, 100% dapatnya. Ingat ya, jadi walaupun nanti mentang-mentang, Pak, saya kalau ngerjain punya orang lain, saya dapat angka kredit. Terus kemaruk gitu, kerjaan satu seksi atau satu bagian diambil semua sama dia. Yang lain nggak dibagi, biar angka kreditnya untuk saya semua. Nggak kayak gitu juga kali ya kan. Nanti mabuk-mabuk sendiri, stres-stres sendiri nanti kita. Ya, jadi tetap dibagi-bagi pekerjaan. Nah, di sini ada ketentuan angka kredit untuk non paket. Kalau jenjangnya sesuai, misalnya terampil ngerjain kerjaannya terampil, dia dapat 100%. Gitu ya, 100%. Terus dia kalau misalnya mahir ngerjain punyanya terampil, satu tingkat di bawah, dapat 100% tetap. Nah, tapi kalau naik ke atas, nah, penyelia ngerjain punyanya mahir, maka hanya dapat 80%. Gitu. Ya. Kemudian, ketentuan terakhir, diberikan AK yang sama kepada 3 orang pada jenjang yang sama
angka yang sama pada 3 orang pada jenjang yang sama apabila melaksanakan butir kegiatan non-paket yang sama secara berkelompok. Bareng-bareng nih kelompok. Gitu ya. Nah, itu juga bisa masuk. Sebagai contoh apa? Penyusun laporan keuangan, pegang BMN sama SAI. Kerjanya kelompok kan? Nggak mungkin jalan sendiri-sendiri. Rekonnya gimana? Kan nggak mungkin. Nah, ini bisa diberikan angka yang sama. Oh, enak ya? Enak. Tapi jangan lebih dari 3 orang. Jangan terus, wah enak kelompok aja semua. Jadi penyusun LK itu sebanyak-banyaknya kita. Ada 12 orang satu sesi, 12 orang ini penyusun LK semua. Jangan, ya. Jangan. Nanti karena memang penyusun LK itu kalau saya bilang memang banyak celah ya. Tapi ya gitulah. Artinya kita tetap mengikuti aturan yang ada. Tetap efisiensi itu tetap harus diperhatikan. Kurang lebih gitu. Jangan sampai nanti dengan adanya Japung nanti orang berlomba-lomba Japung lupa deh sama kualitas. Kita hanya ngejar kuantitas-kuantitas saja. Jangan sampai seperti itu ya. Oke. Berikutnya alur penilaian dan penetapan angka kredit. Ya. Ini alurnya. Jadi nanti pejabat fungsional ya, itu akan mengusulkan AK. Ngusul AK kredit dulu ya. Jadi nanti pelampiran dupak ini dilampiri dengan SPMK, surat pernyataan melakukan kegiatan sama bukti hasil kerja. Harus ada. Kalau tebel-tebel setebel mungkin. Pokoknya harus lengkap. Kalau tidak ada bukti kerja maka tidak dapat dinilai. Clear ya? Walaupun sehebat apapun Bapak Ibu kerja, kalau hasil bukti kerjanya tidak ada, maka angka kreditnya 0. Ingat ya, jadi bukti harus nyata. Sebagai contoh, misalnya kita konsultasi, ya benar-benar konsultasi. Kalau sekedar penyampaian dokumen, itu nggak masuk konsultasi ya, bukan. Terus kalau misalnya, dia penyusunan laporan keuangan, dia menata usahakan transaksi. Kalau ternyata transaksinya nggak ada, ya nggak bisa. Kurang lebih gitu. Gitu ya. Oke. Oke, ini dupak diusulin kepada ketua tim penilai. Ketua tim penilai ya. Nah, nanti ketua tim penilai ke sekretaris tim, ke anggota, kemudian ditelaah beda atau tidak beda. Kalau beda maka dilakukan penilaian lanjutan pada sidang pleno. Kalau tidak beda sama, artinya disahkan melalui sidang pleno. Jadi tetap ke sidang pleno. Kalau sudah disahkan, nanti Bapak jadinya. Dupak menjadi Bapak. Nah, berita acara penetapan angka kredit. Berdasarkan hasil sidang pleno nanti disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tadi di atas sebelumnya ya, slide sebelumnya. Gitu ya. Kan udah ada tadi pengusulnya siapa, ininya siapa gitu ya. Oke. Kurang lebih gini. Jadi ini alurnya seperti ini, mulai dari Javung ngusulin bla 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 sampai dinilai dalam sidang pleno sampai akhirnya ditetapkan oleh pejabat. Gitu ya. Timeline-nya seperti ini. Ada 2 periode karena ini semesteran ya. Periode 1 itu Januari sampai Juni ya. Usulan angka kredit paling lambat adalah 7 Juli. Ya. Untuk periode 2 paling lambat 7 Januari. Kemudian nanti dari atasan langsung ke pejabat pengusul AK itu paling lambat 10 Juli atau 10 Januari. Kemudian ke tim penilai sampai sidang pleno itu 20 Juli atau 20 Januari. Dan terakhir penetapan 25 Juli atau 25 Januari. Nah, mungkin karena untuk semester 1 ini saya kurang tahu ya jadwal pastinya ya. Semoga tepat waktu. Tapi mungkin nanti pasti akan ada sosialisasi dulu dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah siaplah penilaian angka kreditnya insya Allah tidak akan merugikan Bapak Ibu. Kurang lebih gitu ya. Oke. Next. Pejabat pengusul tim penilai dan pejabat PAK. Sorry, ini ya. Ini yang saya maksudkan tadi. Jadi pejabat pengusulnya ini siapa sih? Tim penilai itu siapa sih? Kemudian terakhir pejabat PAK-nya ini siapa sih? Nah, gitu ya. Untuk Javung, ya, ini tingkatan Javungnya. Pejabat pengusul angka kredit untuk ahli madya, pusat vertikal, itu adalah Kabiro SDMKL. Ini yang saat ini ya, existing ya. Ini ke depannya, cita-citanya. Enggak akan terlalu lama. Jadi ini kan karena gimana ya, timeline-nya agak cepat, jadi perubahan kebijakan juga dinamis, dan kita harus menetapkan dengan sangat cepat. Akhirnya, sementara penetapannya
itu masih ada di Kabiro, Kabak, SDM, KL. KL itu ini ada di pusat ini. Kabiro, SDM, KL itu ada di pusat, gitu ya. Atau kepala satker, kalau untuk vertikal, gitu ya. Nah, kalau untuk tim penilai, itu ada tim penilai pusat, unit kerja, pusat, sama instansi. Kalau untuk vertikal, itu nanti tim penilai instansi, gitu ya. Untuk pejabat PAK-nya, itu seluruhnya adalah Direktur SP, kecuali ahli madya. Itu harus Dirjen Perbendaraan. Itu. Harus Pak Dirjen langsung. Gitu ya. Ini nanti pengusulnya, penilainya, sama pejabat penetapan angka kreditnya. Nah, berikutnya ini adalah tugas tim penilai. Ketua penilai menetapkan bla bla bla, bisa dibaca sendiri lah ya, ini nggak terlalu ini. Jadi intinya tugasnya nanti seperti ini. Ketua itu ini tugasnya, sekretaris itu ini, anggota penilai itu ini, kurang lebih itu. Ya intinya ya tiga-tiganya ini nanti menentukan sama, tidak sama, sesuai, tidak sesuai, ini angka kredit berapa, ini dapat berapa, rapat pleno sampai pleno nanti sampai penetapan, kurang lebih gitu. Oke ya? Yang dinilai tim penilai jabatan fungsional terbuka. Ini untuk satker di luar Kemenq ya. PK APBN, APK APBN yang ada di non Kemenq, gitu ya. Jadi di sini ada tim penilai pusatnya. Ini instansi pusat, ahli madya, terampil, mahir, penyelia. Ini ada instansi vertikal, ahli madya. Kemudian tim penilai unit kerja, ada ahli pertama, ahli muda. Kemudian tim penilai instansi, ini ada kombinasi ya, dari KPPN dan dari Kanwil. Ini nanti. Terampil, mahir, penyelia, ahli pertama, ahli muda. Atau bisa juga itu dari orang-orang yang paham terkait APBN. Bisa. Dari KPPN maupun dari Kanwil. Bisa. Jadi tidak hanya Jafung nantinya. Jadi ada timnya nanti di-assign sendiri. Si instansi ini nanti timnya ini, instansi ini timnya ini, kurang lebih gitu. Oke. Berikutnya ini susunan tim penilai pusat. Penilai pusat nih ya. Cukup tahu aja, jadi Bapak Ibu lihat sekilas. Nah, kurang lebih timnya, ketuanya direktur sistem, anggota tim, bla 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 bla. Oke. Lanjut, karena ini masih pusat. Kita bahas yang vertikal aja. Yang pusat ini sekilas-sekilas saja, kurang lebih anggotanya ini gitu. Jadi ketua timnya ini, anggotanya ini gitu. Ini. Misalnya unit kerja level Kanwil ya. Nih. Nah, ini penilai instansi untuk APK BPN. Yang dinilai adalah APK BPN ahli pertama dan ahli muda instansi vertikal. Ya, ketua timnya adalah kepala Kanwil DJPB. Ya, jadi bukan Wil nanti, itu menjadi ketua timnya. Kemudian ada sekretaris tim, kemudian ada anggota tim. Anggotanya itu bisa dari APK APBN, bisa dari APN, ya, bisa dari PTPN, ya, bisa juga dari pelaksana pejabat atau pelaksana lain yang memiliki kemampuan atau pengetahuan terkait pengelolaan keuangan APBN pada instansi pembina. Jadi nanti bisa, ya intinya semua pegawai, semua pejabat di KPPN, di Kanwil, itu bisa menjadi anggota tim ini. Kurang lebih gitu. Ya. Oke, berikutnya tim penilai dari PKAPBN, ini nanti anggotanya. Gitu. Kalau analis tadi, analis ya yang menilai ya. Jadi ini APN ya. Tapi kalau untuk PKAPBN, nanti yang menilai adalah PTPN. Gitu. Dan pegawai atau pejabat yang ada di KPPN atau Kanwil yang memahami bidang tugas Bapak Ibu, kurang lebih gitu. Gitu ya. Jadi ini. Dan ketua timnya nanti kalau untuk PKAPBN itu ketua timnya kepala KPPN. Gitu. Oke. Berikutnya ini penyusunan dan penilaian Dupak, contohnya seperti ini. Misalnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini instansi pengusul lama baru jumlah. Lama baru jumlah. Nah, kurang lebih hanya gini-gini aja. Ya kayak matematika basic aja. Jadi 52 tambah 6. Cuma nanti kan kita lihat, 60 ini pendidikannya sesuai atau enggak. Oh ini jadi bendahara beneran atau enggak. Kemudian di instansi sekarang ini dia benar-benar ngelaksanain jadi bendahara lagi atau enggak. Ternyata dia bukan bendahara lagi. Nilainya jadi 0 misalnya. Kayak gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Ya. Ini contohnya, hanya contoh perhitungan saja.
gitu ya. Oh, seminar ada berapa kegiatan, misalnya ada 2, ya sudah masukin 2 gitu. Kalau adanya satu gitu. Jadi ini nanti dari pengusul, ini dari tim penilai, nanti akan perbandingan. Oh, ternyata yang ada bukti dukung hanya satu yang lengkap, beda satu aja masukin gitu. Jadi semua yang diusulkan belum tentu akan ditetapkan oleh tim penilai. Makanya nanti akan ada rapat pleno dinilai. Benar nggak? Sesuai nggak dengan bukti dukung. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini nanti format dupaknya, daftar urut daftar usulan penilaian angka kredit. Ini nanti pengusulannya seperti ini ya, diajukan masing-masing ya. Kalau memang dia PKAPBN berarti ke KPPN. Kalau dia PKAPBN berarti dia ke Kanwil. Nah, kurang lebih gitu. Ya. Kemudian ini formatnya Bapak, berita acara penilaian dan penetapan angka kreditnya. Ini nanti seperti ini, hasil dari rapat pleno. Kemudian ini nanti penetapan angka kreditnya seperti ini. Gitu ya. Oke. Kurang lebih itu Bapak Ibu insight-nya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian agak selengean atau ada yang nggak sesuai dengan ini Bapak Ibu. Semoga sedikit menghibur dan tidak bosan maksud saya gitu. Oke. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan hubungi kontak, bisa WA saya 085 311 646 725. WA saya selalu aktif, tapi mungkin kalau rame pasti saya bales, tapi mungkin agak ada delay dikit, gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu memerlukan regulasi tambahan, Pak Permenpannya mana, Pak PMK-nya mana, silahkan dibuka di sini. bit.ly/JFPKAP apa? Sorry, JFPKAPKAPBN. Ya gitu ya, JFPKAPKAPBN. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.